Hai, halo semuanya. Kali ini saya ingin membahas mengenai apa sih menjadi perbedaan antara PPG atau Pendidikan Profesi Guru dengan CGP, Calon Guru Penggerak. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah karena saya melihat ada banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar saya ya, terutama rekan-rekan guru, itu bertanya, apa sih yang menjadi perbedaan antara guru penggerak dan CGP? Kira-kira apakah kedua program ini bisa berjalan bersama-sama? Maksudnya, apakah misalnya pada saat nanti saya lulus PPG, tetapi juga saya lulus CGP, apakah saya bisa mengikuti kegiatan keduanya dengan baik atau dengan lancar ya sampai dengan selesai? Atau ada juga pertanyaan, yang mana sih yang lebih untung, ibu CGP atau PPG? Semoga pemahaman Bapak Ibu semua bisa menjadi lebih terbuka ya mengenai CGP dan PPG. Oke, jadi untuk yang pertama kita lihat dari tujuan terlebih dahulu. Tujuannya ya. Nah, kita lihat untuk tujuan PPG ini. Tujuan PPG itu bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas guru sebagai guru mata pelajaran. Profesionalitas sebagai guru mata pelajaran. Sedangkan CGP, tujuan dari CGP ini adalah untuk meningkatkan kompetensi kita secara umum. Jadi bisa dibilang kompetensi pedagogik secara umum ya. Itu dia. Nah, jadi sebelum kita memutuskan untuk mengikuti PPG atau CGP, kita harus tahu terlebih dahulu tujuannya. Oke, kemudian yang berikutnya kita lihat dari materi yang kita dapatkan ya. Kalau untuk PPG ini materi yang kita dapatkan ini lebih berfokus kepada materi yang sesuai dengan bidang studi yang kita ajarkan. Misalnya saya mengajar IPS, berarti di dalam PPG ini dia lebih memfokuskan pada bidang saya, yaitu bidang mata pelajaran IPS. Misalnya Bapak Ibu mengajar bahasa Indonesia, artinya yang difokuskan adalah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, selain tentang mata pelajaran inti dari yang kita ampu, di dalam PPG itu juga diajarkan tentang pembuatan RPP, kemudian praktek belajar mengajar, kemudian ada juga tentang pedagogik guru dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Kemudian untuk CGP, jadi di dalam pembelajarannya CGP ini dia tidak memfokuskan pada satu bidang studi tertentu, melainkan dalam lingkup yang umum. Misalnya seperti yang sudah kami dapatkan, materi dari CGP itu adalah mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kemudian ada juga bagaimana sih cara membuat RPP yang berdiferensiasi atau RPP pembelajaran sosial dan emosional. Jadi untuk cakupan materinya sendiri, kalau untuk CGP dia lebih umum. Artinya di dalam satu kelas itu, dalam satu angkatan kami angkatan 4, itu tidak hanya orang-orang yang memiliki latar belakang IPS, melainkan keseluruhan mata pelajaran bergabung menjadi satu, dan fokus pembelajaran itu adalah kepemimpinan. Itu dia. Fokus pembelajarannya adalah kepemimpinan. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah dari lama bidang studinya. Nah, untuk lama bidang studi kita lihat untuk PPG. Untuk PPG lama bidang studinya ini tergantung dari jenis PPG apa yang kita ikuti. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa PPG ini ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis yang pada tahun 2022 ini akan diterapkan. Yang pertama adalah PPG dalam jabatan TMT 2015 ke bawah. Kemudian yang kedua, PPG dalam jabatan TMT 2016 ke atas. Dan yang ketiga adalah PPG prajabatan atau calon-calon guru yang belum mengajar di kelas-kelas. Nah, jadi untuk lama bidang studinya ini berbeda-beda. Kalau PPG yang TMT-nya 2015 ke bawah itu dilaksanakan selama 3 bulan. Sedangkan untuk guru-guru yang memiliki TMT 2016 ke atas ini masa bidang studi lama studinya itu adalah 6 bulan, dan prajabatan itu dilaksanakan selama 2 semester atau 1 tahun. Sedangkan untuk CGP ini masa belajarnya adalah 9 bulan.
Oke, kemudian kita lihat lagi keuntungan berikutnya. Ini kita lihat secara realistis ya, keuntungan dalam hal sertifikatnya nanti. Kalau untuk PPG, ini jelas bahwa sertifikatnya nanti akan digunakan untuk pencairan tunjangan profesi guru atau TPG. Artinya, jika kita ikut PPG, ini akan berpengaruh terhadap penghasilan kita, penghasilan bulanan kita. Jika Bapak Ibu PNS, maka otomatis akan mendapatkan tambahan gaji 1 bulan. Sedangkan di dalam CGP, yang saya ketahui untuk sampai dengan saat ini tidak ada berpengaruh terhadap hasil finansial kita, tetapi keuntungan dari CGP, sertifikat CGP ini adalah di mana jika Bapak Ibu yang memiliki mimpi untuk menjadi kepala sekolah, sertifikat ini merupakan salah satu syaratnya untuk maju menjadi seorang pemimpin. Itu dia. Karena fokus pembelajarannya, CGP ini berfokus kepada kepemimpinan pembelajaran, sedangkan PPG ini berfokus kepada profesionalitas kita sebagai guru mata pelajaran. Kemudian yang berikutnya, ini juga yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman yang lain, yang mana sih yang lebih sibuk antara PPG atau CGP? Nah, kalau untuk saya sendiri, saya sudah mengikuti keduanya. PPG sudah selesai dan CGP ini sedang berjalan. Kalau menurut saya, keduanya ini sama-sama memiliki tingkat kesibukan tetapi berbeda. Kalau PPG yang saya ikuti itu selama 3 bulan, di mana selama 3 bulan ini menurut saya waktu kita itu sangat kita tuh sangat memakan waktu, dalam arti bisa dibilang kegiatan kita itu, ini menurut saya untuk kegiatan PPG yang saya ikuti selama 3 bulan itu kegiatannya cukup memakan waktu ya, dan membuat kita cukup sibuk. Kenapa? Karena di dalam PPG ini kalau untuk kampus kami itu untuk Zoom meetingnya itu hampir setiap hari Senin sampai Sabtu kita selalu mengadakan pertemuan, dan itu kalau tidak salah kalau untuk kampus kami itu dari jam 8 itu beda-beda ya untuk setiap dosennya. Tetapi umumnya itu dari jam 8 sampai dengan jam 9 itu adalah waktu kita pertemuan dengan dosen. Kemudian pengantar, kemudian setelah itu kita akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di LMS, belajar secara mandiri yang ada di LMS yang sudah tersedia. Dan kemudian pada sore harinya ini juga kita akan melakukan Zoom meeting lagi. Jadi itulah serangkaian kegiatan yang harus kita lalui dalam PPG itu. Dimana menurut saya untuk kegiatan PPG yang waktunya 3 bulan ini cukup menguras dan menyita waktu. Tetapi saya yakin pasti Bapak Ibu semua bisa melaluinya. Kenapa? Karena kita lihat bahwa hampir dari sekian ribu orang yang mengikuti kegiatan ini dan semuanya bisa berhasil. Jadi saya yakin jangan takut apabila pokoknya jangan takut dan jangan ragu kalau kalian ingin mengikuti kegiatan PPG. Jangan takut sibuk, yang penting ikuti dulu kegiatannya. Nah, kemudian kalau untuk CGP, kegiatannya ini memang cukup lama ya. Bisa dibilang hampir 9 bulan, tetapi kalau menurut saya untuk tingkat kesibukannya itu dia tidak terlalu menyita waktu kita ya. Karena untuk dalam waktu seminggu itu kita hanya memiliki 1 kali kesempatan untuk bertemu tatap muka dengan dosen, paling banyak 2 kali. Selebihnya kita belajar secara mandiri dan mengikuti tugas-tugas panduan yang ada di LMS. Kemudian untuk jenis tugasnya sendiri, menurut saya guru penggerak ini dia lebih menuntut kreativitas kita. Kita membuat video, membuat poster, membuat infografis, membuat bagan, kemudian berdiskusi dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah dalam hal kesibukannya. Kalau menurut saya yang lebih sibuk adalah PPG. PPG lebih sibuk dan lebih mempressure otak kita. Sedangkan kalau untuk CGP dia lebih santai, walaupun jangka waktunya itu hampir 9 bulan, tetapi dia tidak terlalu menguras otak. Itu menurut pendapat saya. Nah, kemudian yang mungkin juga menjadi perbedaan antara CGP dan PPG ini adalah penyelenggaranya ya, penyelenggara. Kalau PPG ini penyelenggaranya itu adalah pihak kampus. Kalau yang saya tahu itu seperti banyak ya kampus-kampus yang ada di Indonesia. Kalau kemarin saya dapat kampus Universitas Negeri Makassar. Sedangkan kalau untuk CGP
CGP ini penyelenggaranya itu adalah P4TK, IPS, IPA, Matematika, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk CGP ini kebetulan angkatan saya itu dapat P4TK IPA. Nah, kemudian ada juga yang sering bertanya, apakah kita bisa menjalankan dua kegiatan ini dalam sekali waktu ya? Misalnya pada saat yang bersamaan kita sedang mengikuti PPG atau kita juga mengikuti CGP. Apakah bisa? Apakah bisa kita menjalankan keduanya secara bersama-sama? Kalau menurut saya, kalau seandainya itu diterapkan ke diri saya mungkin saya bisa. Mungkin saya bisa. Tetapi saya tidak tahu dan saya tidak menjamin apabila Bapak Ibu yang dihadapkan pada kondisi tersebut apakah bisa melaluinya atau tidak, karena sebenarnya kalau keduanya ini sebenarnya kalau menurut saya jenis kedua kegiatan ini sama-sama mempressure otak kita. Itu yang ditakutkan itu adalah kita menjadi stres apabila misalnya kita dikejar waktu deadline, itu akan sangat bisa membuat kita stres. Makanya sebenarnya saran saya kalau bisa pilih dulu salah satunya. Yang mana yang Bapak Ibu berkesempatan untuk ikut. Misalnya kalau PPG yang diundang duluan, nah silakan daftar PPG. Ataupun kalau CGP yang diundang duluan, silakan ikut CGP. Seperti itu. Kalau misalnya disuruh memilih, terus terang kalau untuk saya akan memilih PPG. Kenapa saya memilih PPG? Ya jelas, sertifikat PPG itu bisa kita gunakan dan itu bisa menambah penghasilan kita ya. Kita tidak usah munafik lah ya. Kalau sebenarnya kita bekerja itu adalah untuk yang namanya mencari uang untuk menambah penghasilan kita. Selain kita juga memiliki mimpi untuk mencerdaskan anak bangsa, itu dia. Kalau misalnya disuruh memilih antara PPG ataupun CGP, maka saya akan lebih memilih ke PPG duluan. Tetapi setelah saya mendapatkan sertifikat PPG, saya akan lanjut ke CGP. Itu adalah pendapat saya. Kemudian perbedaan berikutnya yang juga cukup sering kita dengar ya, yang bertanya itu adalah di mana proses seleksi atau proses menjadi peserta PPG ataupun CGP. Menurut saya untuk menjadi calon PPG, peserta PPG itu tidaklah mudah. Karena kita harus mengikuti yang namanya pretest terlebih dahulu. Kalau kita sudah lulus pretest, barulah kita bisa ditetapkan sebagai peserta PPG. Kalau untuk saya kemarin, saya lulus pretest tahun 2008 dan masa penantian menjadi calon peserta itu adalah 2 tahun. Tahun 2020 barulah saya terpanggil untuk menjadi peserta PPG. Jadi menurut saya untuk menjadi peserta PPG itu sangat susah. Tetapi kalau untuk CGP juga tidak bisa dibilang mudah, karena untuk tesnya sendiri itu sangat panjang ya. Jadi yang pertama kita mengisi esai, kemudian ada tes mengajar, ada juga tes bakat skolastik, tes wawancara, dan tes-tes lainnya. Itu dia. Jadi kalau menurut saya kedua kegiatan ini sama-sama memiliki tingkat kesukaran yang berbeda. Tetapi menurut saya yang lebih susah itu adalah PPG, karena kita bahkan bisa bertahun-tahun untuk masa penantian untuk menjadi seorang peserta PPG itu. Nah, kalau untuk saya ya, menurut saya kesan dan pesannya selama mengikuti kegiatan PPG dan CGP, kedua kegiatan ini sama-sama menimbulkan kesan yang sangat mendalam bagi saya. Yang pertama untuk PPG ini saya bersyukur saya bisa mendapatkan Universitas Negeri Makassar, karena saya merasa bahwa hampir seluruh dosen yang mengajar kami itu sangat-sangat baik dan sangat membantu kami di dalam menyelesaikan proses kegiatan PPG dan tidak menyulitkan kita untuk lulus. Itu dia.
Kemudian untuk anggotanya sendiri, untuk teman-temannya juga untuk PPG ini, saya juga sangat senang bisa satu angkatan dengan teman-teman saya yang berasal dari kami itu sebagian besar dari Kalimantan dan Sulawesi. Jadi untuk CGP ini juga kesannya juga cukup mendalam bagi saya karena saya mendapatkan dosen namanya Bapak Suherna, dan Bapak ini sangat baik dan sangat pengertian terhadap kami yang misalnya telat mengerjakan tugas. Beliau selalu mengingatkan kami untuk membuat tugas, dan pokoknya saya bersyukurlah bisa mendapatkan instruktur Bapak Suherna seperti itu. Dan juga untuk teman-teman CGP angkatan 4 dari Kabupaten Kutai Barat juga orangnya hebat-hebat semua, dan saya banyak belajar dari teman-teman ini. Dan jadi mungkin itulah sedikit gambaran dari saya mengenai perbedaan antara PPG dan CGP. Semoga penjelasan saya bisa dimengerti dan mudah dipahami oleh Bapak Ibu semua. Oke, kalau bisa ikut semuanya, kenapa tidak? Sip.